Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada penjelasan kali ini, di part kedua, pada materi PHP dan komponennya, kita akan melanjutkan pembahasan kita OOP atau Object Oriented Programming. Ya, sekilas tentang pembahasan Object Oriented Programming. Kali ini kita tidak akan membahas secara fundamental dan lengkap karena memang OOP di PHP nanti akan diimplementasikan, tetapi sedikit mengenai OOP sendiri. Pada paradigma pemrograman atau ya style pemrograman begitu, dikenal dengan yang namanya pemrograman terstruktur atau prosedural. Yang kedua, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, dua-duanya ini si PHP menggunakannya. Jadi, dua-duanya bisa dilakukan. Kalau terstruktur ya berarti pendeklarasian, kemudian eksekusi itu dilakukan secara terstruktur. Sementara kalau berorientasi objek atau OOP, kita membuat mungkin function, kemudian kelas dan lain sebagainya agar pengerjaannya menjadi lebih berbasis objek. Nah, di OOP sendiri memiliki konsep dasar. Yang pertama, kelas dan objek. Saya yakin teman-teman sering mendengar ini. Yang kedua adalah properti dan metode. Apa sih objek, kelas, properti, dan metode? Nah, ini penjelasannya sedikit. Objek itu biasanya dideklarasikan menjadi sebuah kata benda dan memang seperti itu karena di dalam programming sendiri sesuatu yang akan kita jalankan itu sebetulnya kan memang sebuah package atau objek-objek begitu ya. Sehingga kita bisa deklarasikan itu menjadi sebuah kata benda. Kelas itu merupakan penjelasan atau deskripsi dari objek. Misalkan apa contohnya? Misal kalau kita memiliki sebuah aplikasi untuk penilaian mahasiswa. Berarti objek-objek yang ada di sana bisa jadi objek mahasiswa, objek nilai, kemudian objek kelas, objek mata kuliah, dan lain sebagainya. Kata benda. Selanjutnya adalah properti dan metode. Properti itu adalah atribut dari sebuah kelas. Kalau tadi, kelas itu merupakan penjelasan atau deskripsi dari objek. Kelasnya apa nih? Kalau kita mempunyai sebuah objek, kelasnya nanti apa? Nah, si properti ini itu adalah atribut dari sebuah kelas. Sementara metode itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Secara garis besar seperti itu. Nah, di PHP seperti yang sudah disampaikan tadi, dia mendukung OOP. Walaupun kita masih tetap bisa menuliskan secara prosedural. Tergantung nih kita mau membuat yang mana, yang model terstruktur atau yang OOP. Nah, PHP ini cukup baik karena bisa mendukung dua-duanya. Sehingga ketika kita menggunakan konsep OOP, dapat memudahkan dalam proses debugging, maintenance, penggunaan kode ulang, dan lain sebagainya. Di dalam OOP sendiri, kelas merupakan unit terpenting. Kelas itu merupakan definisi suatu objek tadi yang seperti yang sudah disampaikan yang memiliki properti dan metode atau fungsi. Di PHP, kelas didefinisikan menggunakan kunci kelas. Di sini. Bagaimana menuliskannya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikut ini adalah contoh kelas yang ada di PHP. Deklarasinya sama, kita buka dengan PHP. Kemudian di sini deklarasinya. Kelas. Nah, ini berarti kita akan mendeklarasikan sebuah kelas. Kemudian di sini ada mobil. Ini sebuah kata benda. Dolar warna. Kalau sebelumnya kita tadi membahas dolar warna. Kalau ada kata dolar berarti itu sebuah variabel. Yes, betul. Tetapi kalau di dalam Object Oriented Programming dinamakan sebagai sebuah properti. Oke, ini tadi yang baris ketiga itu adalah deklarasi kelas mobil. Nah, ini dolar warna itu adalah variabel, tapi kalau di OOP dia disebut sebagai properti. Public sifat dari properti ini. Apakah public atau private? Nah, selanjutnya pada baris selanjutnya ini public function. Ada kata function, berarti ini adalah sebuah function. Function, nah tadi ya, adalah sebuah metode atau perilaku gitu. Metode adalah sebuah perilaku atau fasilitas. Dia nanti mau ngapain sih? Yang akan diterapkan pada sebuah properti. Sehingga di sini kalau ada properti warna, kita buat sebuah function di sini. Function, nama functionnya adalah warna. Yang diterapkan atau yang akan dieksekusi ini adalah properti warna. Kalau yang di dalam tanda kurung ini kosong, ya nanti function warna ini tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun.
Atau kalau melakukan aktivitas apapun, ia tidak ada yang dikerjakan, maksudnya tidak ada yang dikenai aksinya begitu. Selanjutnya di baris ke-8, nah di sini adalah, nah ini perintahnya nih. Pada function warna ini akan diisi dengan properti warna. Nah selanjutnya, function selanjutnya adalah function tampilkan. Nah berbeda dengan function yang ada di baris ke-10 ya. Kalau tadi function yang ada di baris ke-7 ini untuk menginisiasi begitu, function warna ini akan diterapkan pada properti warna. Sementara kalau function tampilkan, yang kalau dari namanya, ya kita bisa menebak bahwa ini digunakan untuk menampilkan data. Isinya apa ya? Tergantung isinya. Sehingga tadi teman-teman, di sini function warna buka kurung. Di dalam kurung ini adalah apa yang akan dijalankan oleh si function tersebut. Function kedua di sini isinya adalah untuk menampilkan Eko mobil tersebut berwarna. Nah, di sini kita memanggil isi dari function warna yang sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan menambahkan tanda titik yang berarti ada penggabungan string di sini. Penjelasannya di sini $this warna. Nah, ini $this itu adalah sebuah keyword di PHP yang fungsinya untuk menunjuk ke properti yang nantinya akan diakses pada metode lain. This dideklarasikan di function warna. This ini dideklarasikan di function warna, tetapi dapat dipanggil di metode tampilkan. Jadi karena ini juga bersifat publik tadi ya, kita bisa panggil itu di metode yang lain. Ya, sekali lagi penjelasan mengenai OOP atau konsep fundamentalnya sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain, sehingga OOP yang ada di PHP kita tinggal menerapkannya saja. Dan penerapan ini tentu saja tidak kita lakukan sekarang, akan ada di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah struktur dasar pada form. Ketika kita merancang sebuah web dinamis, seringkali ada form isian yang tentu saja gunanya untuk mengolah data gitu ya, menginsertkan atau menginputkan data. Maka di sini ketika kita membuat sebuah form, ya kita harus memanfaatkan tag HTML. Kalau di sini disebutkan bahwa form merupakan tag yang ada di HTML dan sering digunakan bersama PHP. Kalau teman-teman ingat pembahasan form sebelumnya, form itu memiliki dua buah atribut. Yang pertama action, yang kedua adalah method. Action itu diisi dengan sebuah nilai berupa alamat dari halaman PHP yang lain yang nantinya digunakan untuk memproses. Jadi misalkan ada sebuah form, kemudian nanti ada tombol kirim. Nah, tombol kirim itulah nanti yang akan menjalankan sebuah aksi untuk mengirimkan data-data ke halaman yang lain. Tetapi halaman yang lain itu sebelumnya harus dideklarasikan dulu pada atribut action. Yang kedua adalah atribut method. Method ini adalah bagaimana cara kita mengirimkan data yang sudah kita isikan di dalam form tadi. Ada dua nilai yang dapat digunakan, yang pertama get, yang kedua adalah post. Metode yang digunakan ini akan mempengaruhi bagaimana nilai tersebut nantinya akan dikirimkan. Penjelasan lanjut mengenai metode. Nah ini, yang pertama adalah get. Get itu digunakan untuk mengumpulkan nilai variabel dari sebuah form yang kemudian nanti dikirimkan ke halaman yang lain. Metodenya dengan menggunakan get. Tapi gimana sih cara mengirimkannya? Nah ini dia. Informasi yang dikirimkan dari form ke halaman yang lain dengan metode get itu nanti dapat dilihat, nah ini dapat dilihat dan muncul di address bar. Sehingga metode get ini tidak cocok untuk nilai variabel yang sangat besar dan tidak bisa menyimpan variabel yang nilainya lebih dari 2000 karakter. Karena nilai atau value yang ada di variabel itu nanti akan dituliskan di address bar, sehingga ada keterbatasan karakter yang harus dituliskan. Yang kedua adalah metode post. Sama secara fungsi digunakan untuk mengumpulkan nilai variabel kemudian mengirimkan ke halaman yang lain. Tetapi yang membedakan ketika kita mengirimkan value dari sebuah form dengan metode post, data tersebut tidak dapat dilihat di address bar-nya. Jadi ketika mengirimkan, datanya tidak muncul di address bar. Sehingga ini dirasa lebih aman dibanding dengan metode get, apalagi kalau kita mengisikan misalkan password gitu ya, sehingga passwordnya tidak akan muncul di address bar. Selain itu, kalau dibanding dengan metode
get yang tadi berarti metode POST bisa menampung data lebih dari 2000 karakter. Sehingga untuk pilihan yang lebih aman atau untuk kapasitas yang lebih besar, sebaiknya menggunakan metode POST saja. Demikian penjelasan mengenai PHP dan komponennya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.